Memasuki pertengahan hingga pekan terakhir Januari, John Hertman diketahui semakin fokus untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Jelas, ajang pertama yang akan dimainkan adalah FIFA Series, di mana 3 lawan akhirnya fix diumumkan. Yap, meskipun di atas kertas kualitas lawan yang ada mungkin di luar harapan kita, tapi tetap aja, kemenangan adalah target yang harus dipatenkan. Sebab dengan begitu poin di ranking kita bisa bertambah dan itu penting. Nah, seperti biasa, ketika berbicara soal Indonesia terutama di laga kandang, pastilah mendapatkan atensi yang besar seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, di mana laga-laga tim Garuda terutama pas di GBK sanggup menarik hak siar puluhan hingga ratusan negara. Itulah mengapa diketahui udah jauh-jauh hari cukup banyak negara yang kabarnya siap menyiarkan pertandingan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Yang mana pastinya itu benar-benar menguntungkan bagi Indonesia dari sisi cuan, kan gitu. Sementara itu kita semua tahu jika di akhir Januari atau Februari ini John Hertman akan pergi ke Eropa untuk menemui para pemain abroad sekaligus mencari diaspora baru berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tentu dalam hal ini gak cuma tim senior aja yang dipikirin, melainkan juga pastinya U23 karena Kang Hertman ini juga dapat tugas di sana. Itulah kenapa muncul sebuah kabar jika John Hertman cukup tertarik ketika ternyata ada satu talenta muda potensial dari tanah Irlandia. Lantas siapa sih pemain yang dimaksud? Ya udah yuk kita bahas semua satu-satu. Seperti yang kita tahu, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 mungkin menjadi luka paling dalam bagi timnas Indonesia. Namun dari kegagalan itu lahir sebuah ambisi terbesar dalam sejarah Garuda. Yap, John Hertman pelatih baru kita secara terbuka menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Hasil-hasil inkonsisten serta kehilangan poin penting membuat Garuda harus mengubur mimpi lebih cepat. Meski begitu, John Hertman yakin semuanya akan membaik asalkan ada niat dan tindakan nyata untuk berubah. Yap, semua paham jika FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pertama bagi Hertman untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Meskipun di atas kertas lawan yang dihadapi mungkin gak sesuai harapan banyak pihak, tapi tetap aja target menang adalah sesuatu yang gak bisa ditolerir. Sebab kalau bisa menang, maka itu bisa mendongkrak poin kita yang benar-benar hilang gara-gara nggak ikut FIFA Matchday November 2025 lalu. Nah, di FIFA Series nanti, Indonesia sendiri cuma main 2 kali. Makanya harus digaspol, karena kalau menang poinnya lumayan loh, dan dari 3 peserta lain nanti hitung-hitungannya beda-beda. Jelas yang paling besar adalah jika berhasil menang atas Bulgaria. Yap, secara umum Indonesia sendiri berpotensi bertambah 10 poin jika berhasil memenangkan 2 pertandingan di FIFA Series bulan Maret mendatang. Di mana artinya secara matematis, angka tersebut bisa membuat ranking Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 118 FIFA. FYI aja nih, setiap pertandingan di FIFA Series memiliki bobot 5 poin. Atau sama dengan pertandingan uji coba di FIFA Matchday. Sehingga gak ada alasan kan buat Indonesia untuk sekedar, oh ya udah yang penting ikut, kan gitu. Sementara itu ada kabar baik ketika diketahui cukup banyak atensi yang masuk untuk FIFA Series di Indonesia. Yang mana banyak jurnalis dari berbagai negara udah jauh-jauh hari istilahnya booking tempat buat meliput timnas Indonesia di era baru ini. Jelas bukan rahasia lagi kalau Indonesia punya market yang besar terutama jika bermain di kandang. Itulah kenapa mudah-mudahan FIFA Series bisa menjadi awal yang baik bagi Garuda yang sedang mencoba bangkit, kan gitu. Di satu sisi, John Hertman sendiri menegaskan jika ia akan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari untuk memantau dan berbicara dengan para pemain abroad. Gak cuma itu, John Hertman juga bilang kalau dia sekalian mencari diaspora baru berkualitas yang diharapkan bisa membuat tim Garuda jadi makin kuat. Tentu dalam hal ini, Kang Hertman gak cuma berpikir soal tim senior aja, melainkan juga untuk timnas U23 mengingat ia juga dapat tugas di sana. Yap, kalau ngomongin soal diaspora baru, walah nama-namanya udah berulang kali dibicarakan. Dan emang sih, kebanyakan dari tanah Belanda yang mana itu wajar, karena Indonesia punya hubungan historis yang panjang. Beda cerita nih, misal nggak ada hubungan sejarah masa lalu atau gimana-gimana, tiba-tiba datang terus naturalisasi dan pas dicek negaranya kok bisa dari Amerika Latin, itu gimana ceritanya coba? Hei, gimana datuk-datuk sekalian? Intinya, tugas John Hertman ini sebenarnya cukup berat. Tapi kembali lagi, ini orang vibes-nya positif banget. Jadi ya mudah-mudahan lancar deh, kan gitu.
make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Lebih lanjut, selain dari tanah Belanda, kabarnya John Hartman ini udah dinotis ke salah satu pemain muda di tanah Irlandia. Namanya adalah Fionn Doherty, pemuda 21 tahun yang kini bermain untuk Twente United di First Division Irlandia. Nah, pemain ini pertama kali mencuri perhatian ketika di Transfermarkt. Ia tercantum punya 2 kewarganegaraan, yaitu Irlandia dan Indonesia. Yap, dikutip dari Bola First, Doherty mengatakan jika ia punya darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Sumatera. Meski begitu, ia sendiri mengaku belum pernah datang ke Indonesia dan berharap bisa segera ke Indonesia untuk bertemu keluarganya. Nah, tentu ada alasan kenapa mungkin Doherty ini menarik perhatian. Pertama, dari sisi usia. Ia masih bisa bermain di level U23 sebagai pesaing dari tim Gibbons misalnya. Kedua, dari sisi jam terbang, Doherty diketahui sangat banyak mendapat menit bermain di musim lalu. Dan di timnya sekarang total ia udah mencatat 57 pertandingan di semua kompetisi dengan koleksi 3 assist. Ketiga, dari sisi atribut bermain. Doherty diketahui nggak cuma mahir main di satu posisi, sebab pemain bertinggi 183 cm itu juga bisa main sebagai winger kanan ataupun kiri hingga penyerang tengah. Fionn adalah rekrutan yang sangat bagus untuk kami. Dia berasal dari akademi, sempat mengalami cedera musim lalu tetapi tetap memberi dampak di berbagai posisi. Dia bisa bermain dari back hingga penyerang tengah, ucap pelatih Twente United, Tommy Barrett, dilansir dari limerickleader.ie. Through the storm, our heart beats loud. Rise above, the cage is torn. Shattered memories haunting still. The voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break. Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Yap, di luar itu semua, semoga aja John Hartman benar-benar bisa mengangkat timnas Indonesia bangkit. Tentu dengan catatan dia nggak diganggu sama pihak-pihak yang kalian tahulah siapa. Terus, jangan lupakan juga kalau liga dan pembinaan adalah pondasi yang utama alias ya, program naturalisasi sifatnya hanya mendukung perluasan talent pool. Karena jujur aja, sekarang agak miris liatnya. Kayak maaf-maaf aja nih, tim-tim Liga Super malah jadi kayak aji mumpung gitu loh. Dan harusnya federasi bisa memberi solusi atas hal ini. Ya emang sih, tim punya hak mau merekrut siapapun. Terus pemain juga berhak mau join tim manapun. Tapi ingat, katanya punya mimpi tembus Piala Dunia 2030. Terus kalau pemain-pemain diaspora khususnya yang muda-muda udah ditarik main ke Liga Indonesia, yakin masih pede bisa bersaing. Kalau level liga kita udah kayak Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, ataupun Qatar misalnya, ya itu mah nggak masalah. Lawang Liga Jepang yang liganya top Asia aja, ujung-ujungnya pemain timnasnya 90% abroad. Lah kita, atas dasar apa kita pede sekarang bilang, wow kita bisa lolos Piala Dunia 2030. Tapi materi pemainnya sebagian besar Liga Indonesia yang di 10 besar Asia aja nggak masuk. Sekali lagi maaf nih, bukan maksud apa-apa, cuma memberi masukan dari sudut pandang yang berbeda dari sisi fans timnas Indonesia. Mimin nggak ada urusannya sama Persib, Persija, Dewa United, Bali United, atau tim manapun. Malah Mimin akan seneng kalau tim-tim Liga Super datengin pemain asing yang kualitasnya joss-jis. Bukan malah narik pemain diaspora ke liga yang divisi 3 dan 4-nya isinya Mortal Kombat ini. Dreams shatter like broken glass. Lies come ruins, forget the past. Stumble in darkness, cry for dawn. I woke up night till hope was gone. Fist bloody from punching truth. Rise again, ignite my youth. From the depths of despair we soar. Broken wings no more. In the fire we are reborn. Rise again, ignite my youth. Screams of anger fuel the
Yap, terlepas dari apapun, mau itu soal FIFA Series, soal cuan dari hak siar, atau soal nama baru yang tiba-tiba muncul dari Irlandia, pada akhirnya semua ini cuma punya satu tujuan, membuat timnas Indonesia benar-benar naik kelas. Bukan cuma ramai di media, bukan cuma heboh di timeline, tapi kuat di lapangan. Kan gitu. John Herdman datang dengan energi baru, dengan cara pandang yang beda, dengan keberanian buat membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh tutup mata. Fenomena pemain diaspora yang harusnya berkembang di luar, malah jadi ajang aji mumpung tim-tim liga kita. Datang bukan karena program, tapi karena kesempatan instan yang ujung-ujungnya bikin jalur pembinaan malah makin kabur. Padahal, kalau tujuannya Piala Dunia 2030, harusnya semua pihak bisa nahan diri dan mikir jangka panjang, bukan sekedar yang penting sekarang. Terus tugas kita sebagai fans cukup satu, ngawal prosesnya dengan kepala dingin. Ngasih dukungan, tapi juga tetap kritis, karena mimpi sebesar ini nggak bisa dibangun pakai euforia sesaat, kan gitu. Ya semoga FIFA Series nanti jadi langkah awal yang tepat, bukan sekedar uji coba, tapi pondasi. Karena Garuda tuh sebenarnya ya, udah nggak butuh janji manis. Garuda tuh butuh arah, dan sekarang arah itu perlahan mulai kelihatan lagi yang mudah-mudahan bisa dikawal dengan benar, kan gitu. So, yang jelas buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Rise again, unite my youth. From the depths of despair we soar. Broken wings no more.